Juga Pak ya sekarang ya, Iya. kantor properti yang isinya anak-anak Wah, muda Pak. itu di bawah 30 itu Heeh. pada sukses-sukses semuanya. Welcome to Beat and Brain. Welcome to Beat and Break by Birmalen. Ngobrol santai tapi strategis. Untuk tema podcast kita kali ini Building Trust, Driving Growth, Arabi Mission. Udah hadir bersama saya di sini orang yang udah berkecimpung di dunia properti udah lama gitu kan, dan sekarang menjadi ketua umum di Arabi. Sesuai dengan tema kita sambut Bapak Clement Francis Oke. selaku ketua umum di Arabi. Terima Apa kasih. kabar Pak? Baik Mas Iksan, luar biasa Mas Iksan. Oh baik, alhamdulillah gitu. Iya. Pak, gini Pak. Pertama Pak, mungkin kita akan ngebahas tentang Arabinya dulu Pak. Oke. Tema kita Ya. kan Arabi Mission ya Pak, udah Ya. keren banget nih Pak. Oke. Arabi Mission gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke missionnya Arabi gitu kan, building trust dan driving growth tadi, mungkin kita harus bisa sampaikan Pak ke pendengar-pendengarnya kita gitu. Apa itu Arabi Pak? Oke, Mas Iksan, RAB itu adalah Association Real Estate Broker Indonesia. Ah, Jadi kami pun juga sudah 32 tahun asosiasi ini. Jadi asosiasi broker ini adalah yang paling lama, dan juga kami ini dilahirkan oleh founder daripada RE, oh, yang dimana founder dari yang Ray. dulunya itu adalah bagaimana Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ini bisa membantu penjualan daripada proyek-proyek daripada developer di RE. Oke Pak, kita langsung menjurus ke intinya Pak. Ya. Kalau memang sesuai yang tadi Pak, biar kita selinier gitu kan. Untuk Arabi sendiri itu misinya apa sih Pak? Gitu. Oke, kami ini misi daripada RAB ini, kami mau membawa industri broker ini yang pasti yang profesional dan beretika. Karena jujur, namanya broker, kami harus educate selalu kepada praktisi broker dan kepada masyarakat juga. Oke. Soalnya dengan kemajuan zaman ini ya banyak tantangan yang dihadapin gitu. Ya, jadi kami ini mau membangun industri perantara properti yang profesional, yang seperti yang saya katakan tadi, kredibel, legal, dan berkelanjutan yang panjang, long term bagi praktisi daripada broker ini. Bagi pelaku-pelaku. Iya, dan kami di DPP ini memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada para praktisi yang menjalankan bisnisnya secara sah. Karena masih banyak broker-broker tradisional yang bisa menjalankan jasa perantara ini, tapi ya boleh dibilang mereka tidak ada daripada dibimbing, edukasi, mereka tidak tahu aturan bagaimana, tapi mereka cuma bagaimana bisa menjual properti saja gitu. Berarti dari Arabi sendiri itu ada seperti pendidikan berkarakter Pak? Ya, jadi Gitu. setiap bulan kami mengadakan training kepada member broker dan kepada marketing juga. Setiap bulan. Dan juga belum lagi DPD kami dan DPC kami itu melakukan training tambahan yang lebih profesional, bagaimana supaya membuka satu wawasan kepada semua member dan marketing daripada member kita di Indonesia ini. Ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu, asosiasi kami ini mempunyai 15 DPD. 15 DPD. Iya, dengan member hampir 1.400 kantor member kami. Gitu. Member itu secara kantor ya Pak? Yes, kalau secara orangnya mah kantor. lebih dari itu berarti. Kalau orangnya tuh bisa ada 50, bisa 100. Jadi kalau kita perhitungkan mungkin tenaga marketing daripada di RAB ini
itu hampir mungkin 50.000. Mungkin ya, hampir 50.000. Lebih kurang Pak Ya, ya, ada kurang lebih 50.000. 50.000 ya tenaga marketing. Dengan mengacu yang tadi ada 14.000 itu kantor 1.400, properti, 1.400 itu kantor propertinya. Yes, Gitu, betul. belum bukan orang-orang yang Iya. menjalankan Ya, sebagai praktisinya gitu. betul, betul, Oke, betul, siap. betul, betul. Gitu. Pak, pengen tanya Pak sedikit tentang Arebi Pak. Ya. Gitu ya kan. Kita tadi udah menjelaskan Bapak tentang Arebi gitu kan, Ya. misi Arebi gitu kan. Tentang dinamika perubahan Pak yang tadi juga Bapak mention gitu kan. Oke. Arebi selalu berkomitmen menjalankan yang tadi ada pendidikan karakter, tapi Ya. di sini sekarang dinamikanya ada perubahan dari konvensional ke digital, Pak. Wah, ini jujur transisi dari konvensional ke digital ini kita alamin ini sejak pandemi COVID. Oh, dari pandemi COVID jadi udah Iya. ada persiapan gitu Iya. ya, Pak ya. Udah Jadi, melihat. Udah sebelum pandemi COVID, digital marketing ini sudah dilihat. Tetapi dengan memakai pemasaran digital marketing setelah pandemi COVID itu lebih kencang, lebih masif penjualannya pakai digital marketing. Pakai digital marketing. Iya. Jadi memang Arebi sendiri itu juga sekarang udah transisi ke digital Oh, gitu ya, kan. betul. Termasuk pelatihan-pelatihannya ada, Pak. Oh, ada. Bagi orang-orang yang bergabung ke Arebi ada pelatihan khusus untuk digital marketing. Ada. Oh, ada. Ada. Jadi seperti beberapa bulan yang lalu DPD DKI, Makassar dan Jatim itu membuat training-training digital. Bagaimana bisa membekalin member-member dan marketing-marketing untuk jualan dengan digital marketing. Jadi kita panggil pembicara-pembicara, praktisi di dalam digital marketing supaya mereka bisa mendapatkan ilmu lebih. Bagaimana Pak cara membedakan antara broker tradisional dengan broker yang memang tergabung ke dalam asosiasi? Oke. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi saat ini kami juga menerima PT perorangan. Jadi PT perorangan itu kayak broker tradisional, dia bisa membuat PT perorangan. Jadi cuma satu orang saja dan itu bisa mendaftar ke asosiasi kami. Oke. Gitu. Soalnya jadi nggak terbatas ya Pak ya yang mau daftar ya. Oh. Tapi harus badan Pak. Harus badan hukum. Kenapa? Karena itu berdasarkan peraturan daripada Kemendak bahwa harus terdaftar, harus punya NIB dan terdaftar mereka harus mempunyai badan hukum. Ya. Dan saat ini kan udah dipermudah dengan adanya PT perorangan. Dengan orang bisa. Yes, apalagi pemerintah juga saat ini kan giat-giatnya untuk untuk mendapatkan pendapatan dari negara dengan teks kan. Yeah. Bahwa kembali lagi kalau boleh dibilang kalau broker tradisional belum tentu dia bayar pajak. Oh iya betul. Iya, betul. sedangkan kalau yang mempunyai badan hukum, nah dia kan sudah wajib membayarkan pajak. Yeah. Marketingnya, company-nya, nah itu kan bisa mendatangkan pendapatan negara. Nah seharusnya pemerintah juga harus aware bahwa broker tradisional juga diwajibkan untuk mempunyai badan hukum. Oh iya, dan dia juga harus membayar pajak. Iya kan? Ya. Gitu. Tapi Arebi sendiri Pak, gitu kan. Itu berdiri tuh tahun berapa sih Pak? Kami ini di tahun bulan November nanti itu kami ini 33 tahun. Jadi nanti di bulan November untuk celebration daripada ulang tahunnya Arebi yang ke-33 kami membuat satu event yang besar. Yang dimana kami mau mengapresiasi setiap member-member kami di 15 DPD dengan Arebi Award. Jadi kami mau memberikan apresiasi Pak ya setiap tahun gitu kan. Enggak, ini adalah yang pertama diadakan. Ini yang pertama kali yang gitu. Pertama kali diadakan dengan inisiasi dari Pak Clement. Yes,
bukan saya aja tetapi dengan teman-teman Teman-teman juga. supaya Oke. ini adalah membawa satu terobosan bahwa kita harus apresiasi daripada setiap member kita di nasional bahwa Iya. wah hebat ya mereka masuk ke dalam kancah nasional Iya. dan prestasi mereka diperhitungkan gitu. Bukan cuma di dalam satu misalnya brand 50 office, Iya. 80 office, Heeh. tetapi ini diadu dengan 1.400 kantor properti kantor yang ya, tadi gitu dengan ya kan. tenaga marketingnya 50.000. Ya kan, kalau Iya betul dibilang betul. bahwa kalau satu brand itu kan klaimnya bisa 3.000 tenaga marketing, ya kan, tetapi ini diadunya dengan 50.000 marketing dengan 1.400 office. 1.400 kantor Wah, properti. iya. Kalau kami sih percaya kami bisa jadi salah satu pemenang. Wow, Birmalen nih harus ikut Iya. berpartisipasi nih Pasti nanti ya. pasti Ya, pasti pasti oke. Pak, pasti Pak. Berarti memang dari Arebi juga mendorong pertumbuhan Ya, dan memberikan apresiasi kepada para membernya yes, tadi ya 1.400 kantor betul. properti. Selain Arebi ada gak sih Pak organisasi yang lain Pak? Ada. Ada. Ya, ada beberapa. Ada satu, ada dua yang ini, tetapi Ada dua. ada Berarti dua. sama Arebi jadi 3 Pak. Enggak, dua sama Arabi ada dua. Oh, berarti Ya. ada Ya satu. kalau nggak salah ya. Heeh. Ya kalau nggak salah itu ada dua gitu. Ya. Oh, oke. Nah, gimana bahwa kami ini kan Arabi ini kan di bawah Kemendak, Kementerian Perdagangan. Oh, jadi di bawah langsung dari Kementerian Iya, di bawah Kementerian Perdagangan, dan juga di tahun ini ada satu revisi daripada peraturan pemerintah Heeh. bahwa, dan itu sudah keluar dan ini lagi digodok oleh Permendak untuk masuk revisi Permendak 51-nya. Permendak 51. Iya, ini udah masuk ke dalam Kementerian Perdagangan. Mungkin dalam 1-2 bulan ini akan keluar. Jadi dari pemerintah pusat sudah ada satu aturan yang jelas bahwa semua tenaga jasa perantara wajib mempunyai sertifikat kompeten. Sertifikat kompeten. Ya, jadi Sertifikasi kompeten gitu. Sertifikasi kompeten ini didapatkan lewat mana, Pak? Nanti lewat training-training yang diadakan oleh Arebi. Oke, jadi Ya. Arebi ini jadi ada training-trainingnya. Ya, dan kami Jadi punya LSP. LSP itu lembaga Sertifikat profesi. profesi. Oh. Nah, nanti semua tenaga marketing jasa perantara ini wajib mengikuti LSP, yang dimana nanti sertifikasinya itu akan dikeluarkan oleh BNSP. Jadi memang dapat sertifikatnya yang tadi. Kita Yes. punya profesi broker, jadi Betul. kita juga punya sertifikatnya yang menandakan kita kredibel, integritas dan profesional. Yes. Yang tadi udah melalui pelatihan-pelatihan yang Arebi udah lakuin gitu. Betul. Jadi begitu bagi teman-teman untuk membedakan gitu kan, mana yang broker tradisional, mana broker yang sudah terafiliasi dengan Arebi. Karena kami yang sudah terafiliasi Arebi sudah melalui pelatihan-pelatihan tadi dan mendapatkan sertifikasi kompeten. Yes, Gitu betul. kan, dan itu sekarang diharuskan Pak dari pemerintah pusat, setiap profesi itu harus ada kompetensinya. Wajib. Itu Wajib. udah peraturannya. Udah peraturannya bunyi Iya. Permendak yang nomor 51 tadi. PP. Jadi PP 5-nya itu sudah keluar, sekarang lagi dirumuskan di Kemendak. Oke. Jadi sebenarnya Iya. sudah ada peraturan pemerintah perdagangan itu Permendak 51. Iya. Nah, ini lagi mereka lakukan revisi dengan acuan daripada peraturan pemerintah. Dari PP yang tadi. Yes. Jadi clear Pak di sini Pak. Jadi teman-teman akhirnya tahu Pak, gitu kan. Pendengar-pendengar kami langsung dari Pak Clement gitu kan, dari manfaatnya kita bergabung ke dalam asosiasi Arebi tadi gitu kan, sampai bagaimana caranya membedakan gitu kan. Jadi kalau orang-orang pengen beli properti bisa lebih confidence
Yes, untuk beli properti melalui kantor-kantor yang tadi terafiliasi dengan Arebi gitu. betul. Karena yang tadi Arebi itu ketat ya Pak ya melakukan Ya, verifikasi. Nggak bagi teman-teman yang pengen tergabung yang tadi broker ya, tradisional menjadi broker yang ya. lebih Kita, kompeten, yes, kita welcome. kredibel, Kita integritas welcome. gitu kan. Kita ada Oke, karena mantap. kita membangun satu etika supaya membekalin daripada tenaga pemasak ini harus Heeh. profesional dan beretika. Gini, kadang-kadang namanya bisnis ini segala jalan maunya cepat, Ah, ya kan? ya. Tetapi saya sebagai praktisi di industri broker ini ya belum lama, cuma 28 tahun saja. Bahwa Hampir ngimbangin ini Pak, tahunnya asosiasi Pak. iya, di dalam bisnis ini saya cuma bisa percaya rezeki itu nggak akan ketukar. Yes. Rezeki setiap orang itu nggak akan ketukar. Kenapa? Bahwa kita ini menjual jasa, Iya, ya kan? jualan Kita kita tidak jasa. bagaimana bisa menemukan pembeli, Mm, bagaimana bisa menemukan penjual dan bisa mempertemukan, Iya, ya kan? betul. Yang sudah kasih down payment-nya bisa gagal. Iya. Ya, jadi saya cuma bisa percaya bagaimana kita melakukan yang terbaik dan kita saling respect kepada setiap member kita. Oh, iya iya iya. Iya Dan kan? itu Jangan ada etika-etika. sikut-sikutan. Oke. Iya, jangan sikut-sikutan, jangan menghalalkan segala cara bagaimanapun juga kan. Heeh. Tetapi saya kalau kita profesional dan beretika, saya percaya konsumen akan menilai Iya. dia sebagai property agent yang beretika dan profesional atau enggak gitu. Konsumen akan menilai gitu. Dan kalau mereka beli atau jual dengan di bawah naungannya Arebi atau yang berbadan hukum itu lebih aman daripada beli di broker tradisional. Memang lebih secure ya Pak ya. Yang Iya, tergabung ke asosiasi clean and clear gitu kan. Jadi teman-teman mau beli properti, bagi teman-teman yang mau beli properti atau apapun yang berhubungan dengan properti, berhubungan dengan kami ya disarankan dengan yang sudah berbadan hukum. yes, Dan kalau yang udah masuk ke Arebi udah jelas punya badan hukum gitu. Jadi betul. nggak mungkin yang nggak punya badan hukum bisa masuk ke Arebi ya Iya, Pak ya. betul. Kalau Oke. misalnya dia beli dari orang yang nggak dikenal, udah gitu nggak ada badan hukum, kalau sampai ada apa-apa, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, Tapi betul. ada satu isu nih Pak, gitu. Dari yang saya lihat Pak di Iya. lapangan Pak, bagaimana Pak di Arebi itu bisa menanggapi anak-anak muda Pak? Jadi sebenarnya dengan kemajuan zaman Oke. bahwa anak-anak muda itu malah banyak yang lebih sukses. Ah, Banyak yang lebih sukses dibandingin yang sudah ada Senior tadi. senior tadi. Kenapa? Oke. Karena mereka mempunyai satu cara berpikir out of the box dengan memakai fasilitas digital marketing. Iya. Ya, jadi mereka membuat satu perubahan ya mohon maaf. Yang senior ya mungkin zamannya kan beda ya. Iya. Tetapi saat ini kan kalau yang muda-muda ini melek dengan Yang digital tadi. digital tadi kan. Ah. Dan dia selalu berinovasi, berinovatif, mempunyai satu topik, satu konten yang tidak bisa dijalankan senior. Nah, di satu daerah saya dapetin bahwa di DPD DPD Banten itu banyak yang sukses anak-anak muda. Oh jadi banyak juga Pak ya sekarang ya Iya. kantor properti yang isinya anak-anak Wah, muda Pak. itu di bawah 30 itu pada sukses-sukses semuanya. Sukses-sukses semuanya, mereka memasarkan properti itu dengan digital. Dan itu mereka berhasil. Dan saya pun juga, walaupun saya nggak mau dibilang senior, saya tidak mau dibilang masih muda. Iya. Dan saya masih berteman sama mereka dan saya minta masukan sama mereka. Seperti sama Mas Iksan, saya pun juga harus belajar nih dengan Mas Iksan ini. Bahwa Mas Iksan juga masih muda. Jadi
bukan ditentukan oleh umur di dalam tenaga pemasaran ini atau menjadi broker ini, tetapi bagaimana menjadi satu kita berusaha melek dengan digital, maka saya percaya akan sukses. Gitu. Karena memang yang tadi selinear ya Pak ya, Ya, relevan dengan transisi digital ya, dan Arebi juga udah melakukan. Tapi secara persentase Pak, ya. dari 1.400 kantor properti yang ada tuh, yang isinya anak muda tuh persentasenya berapa ya? Oh, Kira-kira kurang lebih ya. estimasi aja Pak. Saat ini yang anak muda itu kurang lebih total nasional ya. Iya, Itu nasional. mereka mempunyai 20-30%. 20-30% kantor properti 20, 30%. dari 1.400 tadi. Yes. Oke, 20 berarti sampai memang 30. Arebi juga membuka peluang juga ya Pak. Iya, sebagai Gitu. ibaratnya sebagai member kita, sebagai satu mereka kan membuka kantor ini adalah sebagai entrepreneur juga. Ya kan, Iya. gitu. Dan kalau membuka kantor properti ya boleh dibilang tidak membutuhkan satu biaya yang besar. Betul ya Mas Iksan ya, makanya Mas Iksan masuk sudah menjadi praktisi di broker ini, benar kan? Kenapa tidak memerlukan satu capital, satu modal yang besar? Yang dibutuhkan capital itu adalah inovatif. Iya. Ya, semangat kerja, pantang mundurnya, ya kan? Kredibilitas yang tadi dibentuk melalui asosiasi juga. Dan Gitu. beretika, Mas. Tapi ada punishment nggak sih Pak bagi kantor-kantor yang melanggar gitu Pak dari diterapin oleh asosiasi? Karena kan asosiasi ini kan sebagai perkumpulan Pak. Ya. Gitu kan, organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan kami-kami ini biar bisa lebih taat kepada peraturan. Oke. Gitu. Kami di asosiasi ini kami kan ada kepengurusan di bidang etik, keanggotaan, jadi organisasinya komplit ya Pak ya? humas. Jadi lengkap kami. Di bawah kepengurusan saya itu 42 pengurus. Oh, ada 42 pengurus. Yes. Untuk DPP. Iya, dengan 9 waketum. Sampai ada kami pun dan kami pun juga punya waketum bidang internasional yang berhubungan dengan internasional, dengan ASEAN, dengan internasional pun juga kami bangun hubungan. Bagaimana kami mau belajar juga gitu. Dan tadi yang Mas Iksan tanyakan, kalau ada yang melanggar, biasanya kita berkomunikasi dulu. Oh, diusahakan mediasi. Mediasi, dulu. kita bina, ada gitu. Isunya. Tapi kalau sudah kelewatan, merugikan daripada member, dan banyak kami terima komplainan, ya kami mohon maaf, kami tidak menerima membernya. Iya oke. dong. Mungkin nanti diputus gitu ya Pak sebagai member dari Arebi. Betul. Ya, oke, jadi memang Arebi punya sikap bagi member-member yang udah melanggar dari etika yang udah ditetapin dan dari banyak komplain gitu. Ya kan kita gini, asosiasi ini adalah wadah berkumpulnya praktisi daripada industri broker. Kalau kita tidak bisa menjembatanin, kita membantu, kita memberikan manfaat kepada mereka, ya akan buat apa dibuat asosiasi ini, ya kan? Jadi asosiasi ini dibentuk adalah menjadi satu wadah perkumpulan untuk menaungi semua praktisi di usaha broker ini supaya mereka punya semangat profesional dan beretika. Terakhir Pak, gitu Pak, yang pengen saya tanyain Pak, harapan Arebi untuk masa depan industri properti Pak. Kami di asosiasi ini mempunyai satu harapan supaya industri ini bisa tumbuh secara sehat, teratur, dan profesional dan beretika. Dan dengan kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Arebi ini, kami mau menjadikan sebagai industri properti Indonesia sebagai ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat global. Oh, sampai tingkat global, makanya yang tadi Bapak ada yang di bidang internasional. Bidang internasional ini baru juga tahun ini Pak.
Oh enggak, sudah Oh, memang lama. sudah lama gitu. Iya, dan Internasional kami itu gimana sih, Pak? Saya oke, agak ke-skip tuh, Pak. Kita kami belum membangun hubungan komunikasi dengan heeh, asosiasi-asosiasi di ASEAN. asosiasi Iya, asosiasi yang sama di ASEAN. ya seperti ARIBI. Karena Heeh. kami mau mempunyai satu pemahaman dan kami juga mau belajar apa yang lebih nilai positif yang daripada asosiasi di ASEAN, dan itu kami coba mau transfer di Indonesia, dan juga Mmm, kami coba menyampaikan apa yang ada di luar daripada Indonesia ini, yang bagusnya, yang positifnya kami sampaikan kepada pemerintah juga. Kenapa? oke. Supaya iklim bisnis daripada industri broker ini memberikan satu nilai tambah untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Jadi ada contribute-nya ke Yes, pemerintahan betul. gitu dan memang juga ya begitu juga sebaliknya, Pak, gitu. Berarti negara-negara yang lain juga akan mengambil value-value yang tidak ada di Ya, negara mereka dari kita. Jadi bertukar betul. value, Pak, tukar Yes, guling gitu ya. betul, betul. Gitu. Jadi kita mau belajar sesuatu yang lebih Heeh, bagus, kenapa enggak kita coba transfer kan? iya Dan betul. mereka juga coba belajar dengan Oke. apa yang dilakukan kita di Indonesia gitu. Oke, menarik, Pak. Iya, Jadi memang iya, harapannya ya kita bisa lebih beretika lagi iya, gitu kan. betul. Lebih banyak lagi yang tergabung ke dalam asosiasi Iya, gitu iya, kan. iya, Karena memang di asosiasi itu kita dibentuk dari iya. A to Z gitu Yes, kan. betul. Melakoni profesi ini dengan profesional, berkredibel dan Iya, berintegritas. yes. Gitu. Pak, terakhir ya, Pak. Ini Ya, terakhir yang ya. kedua kalinya nih, Pak. Ya, ya, ya. Kalau ada yang pengen gabung gimana, Pak? Oke. Kak Rebi. Buat teman-teman yang mau gabung, bisa hubungin ke sekretariat kami. Kan sekretariat kami ini di City Walk Sudirman. Jadi nanti mungkin di sini nanti saya akan cantumkan nomor teleponnya ya, nomor sekretariat. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di RIB silahkan gitu. Ya, Oke siap Pak, makasih banget Pak ya, gitu kan, daging banget perbincangan kita kali ini ya, gitu kan, kita udah bahas visi misinya Arebi ya, juga dan benar-benar Arebi ini menjaga para membernya gitu ya, kan, nggak hanya menjaga tapi membuat kemajuan juga ketika bergabung ke dalam asosiasi ya, gitu ya, kan, dan ini tentunya bisa jadi impact Pak bagi pendengar kami ya, dari mungkin dari sisi pembeli bisa lebih membuat pilihan yang bijak memakai broker-broker yang memang udah punya kredibilitas dan ya, integritas teruji ya, gitu kan melalui asosiasi tadi, ataupun yang tadi broker tradisional yang memang pengen bergabung untuk bisa lebih memahami gitu ya, kan betul, 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 di betul, dalam ya, dunia properti ini. Makasih banyak Pak ya, Clement atas waktunya ya, gitu kan. Dan teman-teman yang tadi udah tahu kan kalau pengen bergabung ke Arebi harus kemana, dan kita juga akan kasih di sini kontak personnya gitu ya, kan. Dan yang tadi ya bagi teman-teman yang pengen beli properti juga ataupun invest properti ya memang bisa lebih mempercayai para kantor properti yang tergabung ke dalam iya, asosiasi. betul, Oke siap, makasih Pak Clement atas ya, waktunya. Mungkin ya. nanti kita bisa berbincang lagi Oke, di episode terima kasih Mas Iksan, selanjutnya. terima kasih Mas Ya, Iksan, sama-sama Pak gitu ya. ya kan. Terakhir untuk teman-teman, sampai jumpa di episode lainnya. Hidupkan mimpimu, it's playtime.